Oke. Ya, siap. Ayo, Nah, Mai. duduk miring aja ya. Ya, Kalau nggak bukain ini sih, kan maksudnya cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tentang berkendara ya. Tentang berkendara antara laki-laki dan perempuan. Memang kalau dari pembahasan idealnya ya memang harus ada jarak antara laki-laki dan perempuan yang memang bukan mahram dan belum halal gitu ya. Bukan mahram dan belum halal. Belum halal artinya bukan suami istri gitu ya. Bukan suami istri. Jadi memang harus ada jarak. Ataupun kalau duduknya madhab depan, bisa ke depan nggak duduknya? Pakai celana nggak? Enggak kok, aku aman Bos. Nah, kalaupun pakai begini ya, artinya boleh-boleh saja agak ke depan, cuma kalau bisa ada penghalangnya. Kalau di atas misalkan taruh tas supaya tidak terjadi tadi istilahnya ikhtilat atau bersentuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal nanti pemilihan jalannya supaya tidak sampai berkholwat atau hanya berduaan. Kalau hanya melewati jalan-jalan umum yang biasanya ramai itu nggak jadi masalah. Tapi kalau yang nyetir milih jalannya ternyata jalan yang sepi, misalnya lewat kuburan, lewat pinggir kali, lewat jalan-jalan yang tidak diketahui orang, itu yang harus kita jaga. Mungkin pertama itu posisi duduknya seperti ini. Kalaupun mau majuan atau yang depannya laki-laki mau agak mundur, tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai ada bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, helmnya secara aturan lalu lintas ini kurang bagus sebetulnya. Tapi kalau untuk zaman sekarang anak-anak biasanya ya seperti inilah kondisinya. Nah, yang perempuan juga secara aturan lalu lintas memang harusnya menggunakan helm ya, yang berkendara baik itu yang berkendara atau yang diboncengin ya, itu baiknya menggunakan helm untuk dari segi keamanan. Lanjut ya. Nah, untuk boncengan sepertinya perempuan ya, kalau secara etika gitu ya, ini sudah bagus, cuma ada yang harus dijaga bahwa kalau memang dia menggunakan rok atau menggunakan gamis ya, kalau memang modul seperti ini kalau bisa pakai celana atau apa namanya bawahannya yang agak panjang supaya tertutup. Terkadang anak-anak sekolah itu roknya memang sengaja agak ketat gitu ya, boncengan. Nah, karena dibonceng maka roknya biasanya ke atas. Ya entah itu di betis atau ya paling enggak sebetis lah. Berarti maka ada aurat yang terlihat. Secara adab itu kurang bagus. Ya, untuk goncengan yang di belakang. Nah, untuk posisinya sebetulnya tidak menjadi masalah mau itu sama perempuan. Biasanya kan kadang-kadang pelukan coba ke depan. Nah, sebetulnya tidak menjadi masalah, cuma masalah nanti adalah persepsi orang. Masalahnya ada di persepsi orang. Orang persepsinya ada yang negatif, ada yang positif, kita nggak tahu. Tapi secara aman masih aman, nggak jadi masalah gitu. Jadi mau dia pelukan atau tidak nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah nanti kalau dua-duanya laki-laki tapi laki-lakinya perempuan. Nah, itu yang biasanya yang laki-lakinya pelukan sama depannya, itu biasanya menjadi perbincangan orang-orang. Tapi kalau perempuan sih biasanya nggak jadi masalah, aman-aman aja gitu. Karena memang untuk di Indonesia sendiri untuk sesama jenis itu sangat kecil kemungkinannya. Ada tapi sangat kecil. Oke, terus nggak bisa naik. Tunggu ya. Lazim. Ini kalau nyala gue nabrak lagi. Majuan. Sabar ya Bu. Jomplang gue. Mau kemana kita guys? Nah, oke. Ini kondisi istilahnya boti ya, bonceng 3 gitu ya. Istilahnya boti atau bonceng 3. Kalau memang kondisinya terdesak dan darurat, silakan saja. Yang penting harus tetap menjaga keamanan. Tapi kalau dari segi aturan dan adab, sebetulnya motor ini fungsinya ya buat dua orang dewasa saja gitu ya, 2 orang remaja saja. Kalaupun bisa tambah ya tambah anak-anak 1 atau 2 yang masih kecil. Kalau semuanya sudah dewasa, jangan bertiga. Dari segi keamanan kurang aman, dari segi adab kurang pas gitu ya. Apalagi biasanya yang boti-boti begini ini alhamdulillah yang naik
wanita-wanita muslimah gitu ya, yang memang soleha. Biasanya yang buat ini rata-rata yang mereka memang dari segi pakaian kurang tertutup dan memang sengaja diumbar. Nah itu yang menjadi kurang bagus adabnya.